Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Riri Rengganis SSM Home beserta teman-teman yang berbahagia. Saya Halimatus Solika izinkan menyampaikan hasil dari kuliah tamu saya mengenai pemikiran Bruno Latour bersama Dr. Martin Surya Jaya M. Hum, dosen dari Institut Kesenian Jakarta. Bruno Latour merupakan seorang filsuf, sosiolog, dan antropologi dari Prancis yang dikenal atas kontribusinya di bidang humaniora. Beliau dikenal dengan karyanya yang inovatif dalam studi sains dan teknologi di masyarakat, mengenai tentang bagaimana pemikirannya dan bagaimana dampaknya bagi karya sastra. Mari kita simak video berikut ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas siapa itu Bruno Latour, bagaimana pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam karya-karya hebatnya, lalu bagaimana dampak pemikiran dari Latour dalam karya sastra, serta kita akan membahas tentang kelebihan, kekurangan, dan implikasi pemikiran Latour di dalam karya sastra. Yang pertama, mengenai siapa itu Latour. Bruno Latour merupakan seorang filsuf, sosiolog, dan antropologi berkebangsaan Prancis yang satu di antara ide besarnya yakni bahwa sains tidak terbatas pada ilmu alam semesta. Namun, sains melibatkan antara hubungan manusia dengan non-manusia. Latour telah menjadi salah satu tokoh sentral dalam pembahasan tentang hubungan antara manusia dan lingkungan serta peran teknologi dalam masyarakat kontemporer. Tahun 2013, Latour mendapat penghargaan Holberg Prize atas perannya dalam pengembangan studi ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut merupakan karya-karya buku Latour dengan pemikiran-pemikiran hebatnya. Yang pertama, ada buku Science in Action yang diterbitkan pada tahun 1987. Dalam buku ini, Latour menjelaskan tentang peran aktor jaringan yang memperkenalkan konsep aktor jaringan yang menggambarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan melalui jaringan aktor, baik itu dari manusia ataupun non-manusia. Semua aktor memiliki peran dalam membentuk pengetahuan. Latour menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dibentuk melalui praktik sehari-hari. Jadi dalam buku ini, Latour tidak hanya sekadar melihat hasil, namun juga melihat sebuah proses itu bekerja. Lalu buku yang kedua yaitu The Pasteurization of France yang diterbitkan pada tahun 1988. Latour dalam buku ini berargumen bahwa keberhasilannya merupakan hasil dari peran dari berbagai aktor. Seperti yang saya sebutkan tadi, aktor yang dimaksud merupakan aktor manusia dan non-manusia. Aktor non-manusia bisa berupa mikroorganisme, peralatan lab, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam buku ini Latour menggambarkan ilmu pengetahuan sebagai hasil dari negosiasi dan mediasi. Latour meyakinkan orang lain akan penting dan kebenaran akan temuannya. Latour menekankan mengubah cara pandangan manusia tentang dunia mikroba yang mempengaruhi praktik medis, di mana mikroba tersebut mempengaruhi kebersihan, produksi makanan, dan lain sebagainya. Kita berlanjut di buku yang ketiga, yakni buku Politics of Nature, yang diterbitkan pada tahun 2004. Dalam buku ini, Latour mengkritik tentang pandangan yang memisahkan alam dan masyarakat. Latour mengusulkan konsep parlemen benda sebagai model baru untuk memasukkan isu lingkungan dan ilmiah ke dalam demokrasi. Dalam model Latour di buku ini, ilmu pengetahuan berfungsi tidak lagi sebagai sumber otoritas yang absolut, namun ilmu pengetahuan berperan sebagai partisipan. Lanjut di buku yang keempat, yakni Making Things Public yang dipublikasikan pada tahun 2005. Buku ini menentang tentang perwakilan politik yang hanya melibatkan manusia. Buku ini lebih condong menjelaskan tentang
aktor non-human seperti benda-benda, teknologi, dan non-manusia lain yang dianggap sebagai partisipan aktif dalam proses demokratis. Benda-benda dan artefak teknologi dilihat sebagai mediator yang membentuk dan dibentuk oleh praktik demokratis. Mereka memiliki peran aktif dalam mengatur hubungan sosial dan politik. Buku ini juga menekankan tentang pentingnya desain dalam menciptakan atmosfer demokratis yang memungkinkan benda-benda berpartisipasi dalam proses politik. Desain dianggap sebagai sarana yang bisa memfasilitasi dialog antara manusia dan non-manusia. Buku yang kelima yakni tentang An Inquiry into Mode of Existency yang diterbitkan pada tahun 2013. Dalam buku ini, Latour menjelaskan dan mengidentifikasi modus eksistensi dengan berbagai cara yang mencakup bidang hukum, agama, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Masing-masing modus memiliki kriteria keberhasilan sendiri yang tidak dapat direduksi satu sama lain. Latour dalam buku ini mengkritik pemikiran modern tradisional yang cenderung memisahkan alam dan masyarakat, subjek dan objek, serta fakta dan nilai. Untuk buku yang keenam, yaitu buku Fashing Gaya yang diterbitkan pada tahun 2017. Buku ini berbicara tentang krisis lingkungan, tentang alam. Latour dalam buku ini mengusulkan pembangunan solidaritas antara manusia dan non-manusia untuk menghadapi tantangan yang diajukan oleh gaya. Konsep gaya yang diusung Latour lebih dari sekedar interaksi biokimia antara makhluk hidup dengan makhluk non-hidup. Bagi Latour, gaya merupakan entitas kompleks yang mencakup interaksi sosial, politik, dan teknologi. Yang selanjutnya yaitu ada dampak dari pemikiran Latour dalam kajian sastra. Ada 3 dampak di sini. Yang pertama yaitu non-modernisme dan perluasan ikokritisisme. Latour mengkritik modernitas karena modernitas dibangun di atas reparasi nature and culture. Latour berpendapat bahwa alam sudah terakit bersama manusia. Alam disebut sebagai hibrida atau kuasi objek. Latour mengidentifikasi tiga respon terhadap modernisme, yaitu pasca modernisme, perspektif yang mau meredukasi semua alam ke kebudayaan. Yang kedua ada anti-modernisme, yaitu perspektif yang mau mengembalikan kemurnian alamiah. Dan yang ketiga ada non-modernisme, yaitu perspektif yang muncul dari pengakuan hibriditas alam dan budaya yang harus dijadikan dalam sebuah analisis. Tentang ekokritisisme, Latour tidak sekadar merepresentasikan alam dalam karya sastra, melainkan juga keseluruhan aspek kenyataan. Ekokritisisme adalah sebuah pendekatan sastra yang memeriksa hubungan antara sastra dan lingkungan alam. Latour memberikan kontribusi penting dalam perluasan ekokritisisme dengan menyoroti interaksi kompleks antara manusia, teknologi, dan lingkungan. Latour menunjukkan bahwa lingkungan alam tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan manusia, tetapi juga oleh peran objek dan teknologi yang membentuk dinamika ekologis. Ekokritisisme Latour mulai berpengaruh di ekokritik gelombang 2, yakni abad ke-21. Untuk dampak yang kedua yaitu teori jaringan aktan dan penguatan naturologi aktansial. Pemikiran Latour tentang teori jaringan aktor atau aktor network theory dan penguatan narratologi aktansial mengacu pada cara memahami dan menganalisis interaksi antara berbagai aktor, baik manusia maupun non-manusia, dalam membentuk jaringan kompleks yang membentuk realitas sosial. Dalam teori jaringan aktor ini, Latour berpendapat bertindaklah seperti semut yang memiliki ciri rabun jauh, berjalan pelan, dan tidak berusaha pintar dalam menganalisis sebuah karya sastra. Karena Latour berpendapat untuk menganalisis sebuah karya sastra, kita harus memperhatikan aktor-aktor lain yang ada di dalam sebuah karya sastra. Untuk dampak yang ketiga yaitu palingan pasca kritik dan pelampauan atas pembacaan
Saya ulangi, yang ketiga yaitu dampaknya terhadap palingan pasca kritik dan pelampauan atas pembacaan paranoid. Latour menempatkan teks sebagai aktan, yaitu sesuatu yang dapat menciptakan perbedaan pada pembaca dan dunia. Untuk yang terakhir yaitu mengenai kelebihan, kekurangan, dan implikasi dari pemikiran Latour. Untuk kelebihan yang pertama yaitu pemikiran Latour merupakan pemikiran antara gabungan interdisipliner. Latour menggabungkan berbagai disiplin ilmu yang diantaranya ada sosiologi, antropologi, filsafat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya untuk membentuk kerangka kerja yang kompleks dalam memahami interaksi antara manusia dan non-manusia. Untuk kelebihan yang kedua yaitu analisis yang kompleks. Analisis yang kompleks karena Latour menekankan hubungan antara manusia dan non manusia yang memosisikan keberadaan non manusia memiliki peran penting dalam sebuah kajian. Misal saja peran aktor non manusia seperti benda-benda lab, vaksin, teknologi atau alam yang memiliki hubungan terikat dengan manusia. Untuk kekurangannya yaitu pertama, sulit menghasilkan kesimpulan yang umum. Hal tersebut dikarenakan peran aktor non-manusia yang sulit menggabungkan kesimpulan yang tidak bisa digeneralisasikan, susah diterapkan di kasus lain, sehingga hasil sebuah penelitian satu tidak dapat direduksi dengan penelitian yang lainnya. Lalu untuk kekurangan yang kedua yaitu cenderung dengan pendekatan new criticism. Untuk implikasinya sendiri, yaitu ada tiga. Yang pertama, mendorong penelitian sastra yang lebih interdisipliner. Yang kedua, mendorong pendekatan analisis sastra yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, memperkaya pemahaman hubungan antara manusia dengan non-manusia yang terikat. Dari semua penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa dalam studi sastra, pendekatan Latour membantu dalam memahami kompleksitas naratif dan konstruksi realitas dalam sebuah karya sastra. Latour memperhitungkan peran berbagai aktor selain manusia dalam membentuk pemahaman tentang dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.